cuma mau berteman. Usai Evlia 6 tahun lebih saat pendaftaran siswa baru di sekolah Faik dibuka, sejak pagi Evlia terlihat semangat mempersiapkan diri karena akan mendaftar di sekolah yang sama dengan Faik. Di tahun ajaran baru ini Faik duduk di kelas 4 dan Evlia calon kelas 1. Nanti kalau ke sekolah, aku perginya sama abang ya, Ma? Tanya Evlia sambil mengunyah roti. Iya, nanti Evlia bareng abang diantar Om Bonbon. Atau bisa diantar papa kalau lagi gak sibuk. Sahut Farah sambil meletakkan lauk di atas piring Erik. Yeay, akhirnya bisa bareng abang juga. Seru Evlia senang. Gak usah ribut bisa gak? Protes Faik. Abang kenapa sih? Gak suka ya bareng sama aku? Tanya Evlia sedih. Faik mengangguk dan itu membuat mata Evlia berkaca-kaca. Ia menoleh ke arah Farah dan Erik seolah meminta dukungan. Tapi dilihatnya kedua orang tuanya itu sedang serius membicarakan sesuatu. Dengan menahan sedih, Evlia pun pergi meninggalkan meja makan. Loh, mau kemana nak? Habisin dulu dong sarapannya, kata Erik. Elia ngambek, Pak, karena papa sama mama cuekin dia tadi. Sahut Faik asal. Elia adalah panggilan sayang Faik untuk adiknya karena kesulitan mengucapkan Evlia. Masa sih? Tanya Farah lalu segera bangkit dan menyusul Evlia. Farah masuk ke dalam kamar dan mencoba membujuk Evlia. Saat Evlia membalikan tubuhnya, terlihat wajahnya basah dengan air mata, sehingga membuat Farah terkejut. Kamu kenapa sayang? Tanya Farah. Aku gak mau satu sekolahan sama abang, Ma. Abang malu kalau ketahuan sama temannya punya adik kayak aku. Sahut Evlia sambil menangis di pelukan Farah. Jawaban Evlia membuat Faik dan Erik tertawa. Farah pun menggendong Evlia lalu membawanya kembali ke ruang makan. Abang cuma bercanda kok. Mana ada abang malu punya adik secantik Evlia. Iya kan bang? Tanya Farah dengan tatapan mengintimidasi. Iya, Ma. Apalagi kalau gak cerewet. Sahut Faik sambil melengos membuat Evlia makin cemberut. Erik tertawa melihat tingkah kedua buah hatinya itu. Ia juga bangga pada Farah yang berhasil melerai permusuhan kedua anaknya itu. Akhirnya mereka kembali duduk dan melanjutkan sarapan mereka yang terhenti tadi. Setelah selesai sarapan, mereka berempat pergi dengan mobil yang dikendarai Erik. Sedangkan Bonbon nampak bernyanyi kecil sambil merapikan meja makan usai sarapan tadi. Mereka tiba di sekolah Faik yang terlihat lebih ramai dari biasanya. Rupanya pendaftaran siswa baru membuat pihak sekolah membuka pintu masuk lebar-lebar. Faik pun turun dari mobil lalu menghampiri teman-temannya yang berkumpul di lapangan. Farah dan Erik menuju ruang pendaftaran sambil menggandeng Evlia. Rupanya mereka harus antri. Dan karena merasa jenuh menunggu, Evlia pun keluar dari ruangan untuk melihat-lihat. Evlia menatap ke lapangan di mana Faik dan teman-temannya terlihat asyik bermain bola. Tiba-tiba Evlia merasa ada yang memanggilnya di ujung koridor. Evlia menoleh dan melihat sosok anak perempuan berseragam sekolah sama seperti yang dikenakan Faik dan teman-temannya tengah melambaikan tangan padanya. Evlia tersenyum dan kembali menoleh ke arah lapangan. Saat bersamaan Faik juga memperhatikan Evlia. Meskipun ia sibuk bermain, tapi matanya tetap mengawasi Evlia. Tak lama kemudian, Faik berhasil mencetak gol hingga teman satu timnya bersorak gembira. Faik pun nampak tertawa bangga karena bisa menghasilkan angka untuk timnya. Dan saat Faik kembali mengarahkan pandangannya, Evlia sudah tak ada di sana. Yang ada hanya Farah dan Erik yang terlihat kebingungan mencari Evlia. Tak ingin sesuatu terjadi dengan sang adik, Faik pun keluar dari lapangan lalu menghampiri kedua orang tuanya. Cari Elia
Elia ya, Ma? Seru Faik sambil berlari. Iya, Nak. Kemana dia? Kayaknya tadi berdiri di sini kok. Sahut Farah sambil mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru sekolah. Faik menghela nafas panjang lalu berlari ke arah gudang. Erik pun mengikuti Faik dengan cepat seolah mengerti kenapa Faik bersikap seperti itu. Kalian mau kemana? Tanya Farah. Kamu tunggu di situ aja, Ma. Biar Papa sama Faik yang nyari Evlia. Sahut Erik sambil mempercepat langkahnya. Farah pun mengangguk. Ia duduk di kursi di depan ruangan sambil memperhatikan anak-anak yang bermain sepak bola di lapangan. Sedangkan Faik nampak menuju ke gudang dan menjumpai Evlia tengah bicara seorang diri. Ucapan Erik terhenti saat Faik memberi kode untuk tak bersuara. Erik melihat Evlia tengah bicara dengan sesuatu yang entah siapa. Saat melirik ke arah Faik, dilihatnya wajah Faik yang terlihat santai. Akhirnya Erik mengerti jika tak ada yang perlu dikhawatirkan dari Evlia. Ternyata kalian di sini. Lagi main apa? Tanya Faik sambil melangkah masuk ke dalam gudang. Abang, kita lagi main catur Jawa. Sahut Evlia saat mengetahui kedatangan Faik. Sementara Lila, makhluk tak kasat mata itu nampak gusar melihat kehadiran Faik. Not author tentang Lila dapat dilihat di novel Guna-Guna episode 183. Faik menghampiri Evlia dan berdiri di sampingnya sambil menatap ke arah Lila lekat. Jangan ganggu, dia adikku, kata Faik tegas. Aku cuma mau main aja sama dia kok, sahut Lila sambil menundukkan wajahnya. Tapi jangan bawa dia ke sini dong, apalagi ke tempat kamu kecelakaan. Elia bisa sakit nanti, kata Faik tak suka. Aku kesepian, aku mau jadi temannya, boleh kan? Tanya Lila penuh harap. Gak boleh, kata Faik. Tapi dia bakal sekolah di sini juga nanti. Aku janji, gak bakal gangguin dia. Malah aku bisa lindungi dia dari teman yang jahat nanti, kata Lila mencoba membujuk. Kami udah dilindungin sama Allah, jadi gak perlu kamu lindungin lagi, sahut Faik ketus. Tolonglah, aku janji gak akan nyakitin adikku ini, kata Lila dengan wajah sedih. Faik berpikir sejenak. Sesungguhnya Faik tak merasa keberatan jika Lila mau berteman dengan Evlia. Karena Faik tahu jika semasa hidupnya Lila adalah anak yang baik dan tak nakal. Akhirnya Faik mengangguk membuat Lila bersorak gembira. Makasih Faik, kata Lila. Sama-sama. Sekarang Elia ikut abang ya. Mama sama papa nyariin dari tadi tuh, kata Faik sambil menyentuh tangan Evlia hingga menyadarkannya. Evlia menurut saja saat Faik menggandeng tangannya. Evlia terlihat bingung saat melihat ke sekelilingnya. Apalagi saat Faik membawanya keluar dari gudang dan bertemu dengan Erik yang menunggu di luar pintu gudang. Evlia pun masih bingung saat Erik menggendongnya dan membawanya pergi dari sana. Saat menoleh ke belakang, Evlia melihat Lila tengah tersenyum sambil melambaikan tangannya. Evlia! Panggil Farah mengejutkan Evlia. Mama, sahut Evlia. Kemana aja sih, Nak? Mama sama Papa bingung nyariin kamu dari tadi. Untung abang ngelihat kemana kamu pergi tadi. Kalau enggak gimana? Kata Farah cemas. Aku main sama kakak cantik di kelas sebelah sana, Mah, sahut Evlia sambil menunjuk ke arah ujung koridor. Kamu ngaco ya? Di sana tuh gak ada kelas, yang ada cuma gudang.
kata Farah yang memang hafal letak ruangan di sekolah Faik. Tapi ucapan Evlia terputus. Ia kembali menoleh ke ujung koridor seolah ingin memastikan sesuatu. Kalau udah selesai, kita pulang sekarang ya, Ma. Ajak Erik tiba-tiba sambil mengedipkan matanya, seolah memberi kode kepada Farah. Oke, sahut Farah cepat yang memahami kode yang diberikan suaminya. Setelah pamit kepada teman-temannya, Faik pun mengikuti langkah orang tuanya. Saat tiba di dalam mobil, Farah langsung mengambil air mineral dari dalam tas lalu membasuhkannya ke wajah Evlia sambil membacakan selawat. Ajaib, Evlia seolah terbangun dari tidur panjangnya setelah wajahnya dibasuh air. Ia mengerjapkan matanya sambil menatap ke sekelilingnya. Assalamualaikum Evlia, sapa Erik. Waalaikumsalam, Papa, sahut Evlia. Alhamdulillah, kata Farah dan Erik bersamaan dengan wajah bahagia. Lalu Erik menstarter mobilnya dan melajukannya perlahan meninggalkan sekolah Faik. Di perjalanan tak ada yang membicarakan tentang apa yang dialami Evlia tadi. Faik pun terlihat santai dan membuat Erik berkesimpulan bahwa makhluk yang mengganggu Evlia tadi tidaklah berbahaya untuk Evlia. Apa temanmu itu gak membahayakan Evlia, nak? Tanya Erik saat Farah dan Evlia turun dari mobil untuk membeli es krim. Gak apa-apa, dia baik kok, Pak. Aku juga udah ingetin supaya dia gak gangguin Elia tadi, sahut Faik. Oke, Papa percaya sama kamu ya, Bang. Tolong jagain adikmu saat sekolah di sini nanti, pesan Erik yang diangguki oleh Faik. Tak lama kemudian Farah dan Evlia kembali ke mobil dengan membawa banyak es krim kesukaan Evlia. Saat tahun ajaran baru dimulai, terlihat kesibukan di rumah Erik. Bagaimana tidak, Evlia yang baru saja masuk hari pertama sekolah merengek pada orang tuanya agar ia membawa banyak buku dan alat tulis. Tapi aku ntar dimarahin Bu Guru kalau gak bawa buku, Ma, kata Evlia. Gak bakal dimarahin. Kan ini hari pertama Evlia sekolah. Beda sama abang. Evlia harus kenalan dulu sama teman sekelas dan Bu Guru. Jadi hari ini Evlia belum mulai belajar. Kalau Evlia gak percaya, coba tanya sama abang. Gimana kelas 1-nya dulu? Kata Farah dengan sabar. Iya, Mama benar. Hari pertama tuh kita kenalan dulu sama teman sekelas, juga wali kelas. Terus diajak keliling lihat sekolah. Habis itu dikasih jadwal pelajaran. Terus pulang deh, kata Faik lalu meneguk susu di hadapannya hingga habis. Evlia nampak serius mendengarkan ucapan Faik. Setelahnya ia mengangguk dan menuruti ucapan sang mama. Farah nampak tersenyum melihat reaksi putri bungsunya itu. Tak lama kemudian keluarga Erik sudah meluncur menuju sekolah dengan menggunakan mobil yang dikendarai Erik. Mama masuk juga kan? Tanya Evlia sambil menggandeng tangan sang mama. Mama tunggu di luar ya, Nak. Evlia sama teman-teman dan Bu Guru nanti. Evlia berani kan? Sahut Farah. Oke, Mama, kata Evlia mantap. Lalu Farah dan Faik mengantar Evlia hingga masuk ke dalam kelas. Di dalam kelas Evlia segera bergabung dan berkenalan dengan teman barunya. Terlihat keceriaan di wajahnya. Setelah memastikan sang adik baik-baik saja, Faik pun segera melangkah menuju ke kelasnya. Ia berpapasan dengan sosok Lila yang terus mengawasinya sejak tadi. Hai Faik, sapa Lila ramah. Hai Lila, jangan ganggu Elia ya, biar dia belajar dengan tenang di sini, pinta Faik.
Oke, tapi aku boleh main sama adikku itu kan? Kata Lila penuh harap. Iya, tapi liatin aja dari jauh ya. Dia belum tahu kalau kamu berbeda. Sahut Faik cemas. Lila mengangguk. Jika tak ingat Faiklah yang selama ini menjadi temannya dan bersedia membantunya, mungkin Lila tak ingin menuruti ucapan Faik. Sejak hari itu Lila selalu mengawasi Evlia. Terkadang ia muncul di samping Evlia dan membantunya menjawab soal yang diberikan oleh wali kelasnya. Evlia yang memang anak cerdas itu lama-kelamaan menyadari jika Lila berbeda dengannya dan semua orang. Hal itu diutarakan oleh Evlia saat Lila lagi-lagi datang dan berdiri di sampingnya sambil melihat ke arah Bu Santi, wali kelas Evlia. Jangan ganggu Bu Santi ya, bisik Evlia sambil pura-pura mengambil sesuatu di dalam tasnya. Hal itu dilakukan Evlia karena melihat Lila menatap lekat ke arah wali kelasnya itu. Kenapa? Kamu ngira aku bakal gangguin Bu Santi? Tanya Lila terkejut. Abis kamu liatin dia terus dari tadi. Saut Evlia sambil berbisik karena khawatir didengar oleh teman di sampingnya. Kamu udah tahu siapa aku? Tanya Lila hati-hati sambil mengikuti Evlia keluar dari kelas karena berhasil mengerjakan soal yang diberikan oleh gurunya. Iya, karena kamu terus ikutin aku. Harusnya kamu juga belajar di kelas, tapi kamu malah belajar di sini. Terus teman aku nggak ada yang bisa ngeliat kamu. Mereka nggak protes kamu berdiri di situ. Padahal kamu menghalangi mereka ngeliat papan tulis. Saut Evlia dengan bahasa anak-anaknya. Elia, panggil Faik sambil berlari ke arah sang adik yang sedang ngobrol dengan Lila. Abang, sahut Evlia sambil tersenyum. Kamu ngapain di luar kelas? Tanya Faik sambil menatap ke arah Evlia dan Lila bergantian. Aku udah selesai ngerjain soal yang dikasih sama Bu Guru. Kata Bu Guru, yang udah selesai boleh istirahat. Makanya aku di sini. Sahut Evlia sambil duduk di kursi panjang di depan kelasnya. Terus? Tanya Faik lagi. Terus, aku kasih tahu dia supaya jangan gangguin Bu Guru. Sahut Evlia sambil menunjuk ke arah Lila. Kamu udah tahu kalau dia bukan manusia? Tanya Faik hati-hati. Iya, sahut Evlia. Kok bisa? Tanya Faik tak mengerti. Evlia menjelaskan keanehan yang ditunjukkan Lila hingga membuatnya menebak jika Lila bukanlah manusia seperti mereka. Kamu gak takut? Tanya Faik. Gak dong, kan Lila gak serem. Cuma bajunya sedikit kotor. Muka pucatnya dan rambutnya yang gak pernah rapi itu bikin aku nebak kalau dia hantu. Sahut Evlia santai. Faik tersenyum lega, mengetahui sang adik tak terganggu dengan kehadiran Lila. Tapi saat ia menoleh ke arah Lila, terlihat kesakitan di wajah Lila yang membuatnya berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Sebelum sosok Lila berubah sepenuhnya menjadi menakutkan, Faik segera memeluk Evlia dan menghalangi pandangannya dari melihat Lila. Pergi dari sini, Lila. Hardik Faik. Tolong aku, Faik. Kata Lila liris sebelum menghilang. Apa? Kenapa Lila berubah? Tanya Evlia sambil mendongakkan wajahnya menatap Faik. Gak apa-apa, kamu di sini aja. Sebentar lagi Om Bonbon jemput. Kamu langsung pulang ya. Pesan Faik lalu melangkah cepat ke arah belakang sekolah. Evlia mengangguk dan membiarkan Faik menyusul Lila.
Di tepi lubang galian tempat Lila jatuh dan meninggal, beberapa pekerja terlihat mondar-mandir seperti sedang mengerjakan sesuatu. Rupanya akan ada pembangunan kantor di sana. Dan lubang galian itu rencananya akan dijadikan sumur resapan septic tank. Keputusan itu diambil mengingat di dalam lubang itu terdapat gas beracun yang dapat membahayakan manusia. Faik nampak menatap sekitar lubang galian untuk mencari penyebab kesakitan Lila. Saat itu jam pulang sekolah dan Faik ke sana diantar Bonbon. Wah, mau ada pembangunan kayaknya ya, Pak? Sapa Bonbon pada seorang security yang berada di dalam area pembangunan itu. Iya, Pak. Mau bangun kantor cabang. Habis nyari tanah susah juga di Jakarta. Mahal. Makanya, bos manfaatin tanah yang ada aja. Walau agak jauh dari kantor pusat, tapi lumayan ramai di sini. Sahut sang security itu ramah. Terus, itu kenapa dikasih kembang gitu, Pak? Tanya Bonbon sambil menyerahkan sebungkus rokok kepada security itu, sebagai pancingan agar dia mau memberi informasi. Oh itu, biasalah kerjaan paranormal yang dibayar bos buat ngusir hantu di sekitar sini, Pak. Kan katanya pernah ada anak kecil yang meninggal di sana. Makanya disajenin, supaya hantunya gak gangguin para pekerja di sini nanti, Pak. Sahut security itu. Bukannya malah ngundang makhluk halus lainnya, Pak, kalau kayak gitu? Tanya Bonbon. Wah, saya gak tahu kalau soal itu, Pak. Saya mah cuma security. Tugas saya ngamanin wilayah. Kalau yang kayak gituan, ada bagiannya sendiri, Pak. Saya gak bisa ikut campur. Gak enak. Sahut security itu lagi. Oh gitu. Ya udah, saya permisi dulu, Pak. Nih, keponakan saya minta pulang. Kata Bonbon beralasan. Silahkan, Pak. Makasih loh rokoknya. Kata security. Sama-sama, Pak. Sahut Bonbon sambil tersenyum lalu menggandeng tangan Faik dan membawanya pergi dari tempat itu. Kita harus bilang sama Papa, Om. Ntar biar Papa yang ngundang Kiai Syakir buat bantuin Lila. Kasian, Lila malah terpenjara di sana. Kata Faik sedih. Bonbon pun mengangguk. Ia segera menghubungi Erik dan menceritakan semuanya. Erik yang mengerti pun mengizinkan Bonbon membawa Faik menemui Kiai Syakir. Dan kini Faik sudah ada di hadapan Kiai Syakir sedang bercerita tentang Lila. Sedangkan Bonbon memilih menjauh karena tak ingin terlibat lebih jauh. Kelihatannya itu bukan sekedar sajena. Dukun itu memperalat Lila untuk menjadi pelayan yang bisa ia suruh-suruh untuk melakukan sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Kata Kiai Syakir mencoba menerawang. Maksud Kiai, dukun itu mau mengikat Lila dan menjadikannya parewangan agar bisa disuruh melakukan kejahatan nantinya. Kata Erik tiba-tiba. Papa? Seru Faik senang saat melihat kehadiran papanya yang nampak tersenyum menghampiri mereka. Assalamualaikum, Kiai. Sapa Erik sambil mencium punggung tangan Kiai Syakir. Waalaikumsalam. Aku yakin kamu gak akan biarkan anakmu sendirian menghadapi ini. Kata Kiai Syakir sambil menepuk punggung Erik. Iya, Kiai. Saya minta Bonbon antar Faik ke sini biar bisa langsung curhat sama Kiai. Dan saya harus kelarin meeting dulu tadi. Sahut Erik. Kiai Syakir mengangguk lalu melanjutkan ucapannya. Dan kalau Lila menolak perintah si dukun, maka dukun itu akan menyiksa Lila. Dan siksaan itu kelihatannya udah dimulai. Karena Faik ngeliat Lila kesakitan tadi. Kata Kiai Syakir. Kita harus tolongin Lila, Kiai. Pinta Faik. Baik, Nak. Tapi resikonya kamu gak akan bisa ketemu sama dia lagi. Kita akan membuat ruhnya kembali kepada kodratnya. Karena tempatnya memang bukan di sini.
Toh yang bikin dia penasaran udah gak ada lagi di sini, kata Kiai Syakir sambil menatap Faik lekat. Faik nampak berpikir sejenak lalu mengangguk. Faik setuju membebaskan Lila dari rasa sakitnya meskipun ia dan Evlia tak lagi bisa melihat Lila. Maka Kiai Syakir pun memulai proses penyelamatan Lila, dibantu Erik dan Faik yang baru saja usai berwudu. Mereka berzikir dan berdoa. Lantunan ayat suci membuat suasana menjadi tegang. Faik memanggil Lila lalu meraih tangan Lila yang terikat tali berduri terbuat dari besi. Kiai Syakir dan Erik ikut memegangi tangan Faik yang terulur itu. Dalam penglihatan Faik terlihat bayangan cambuk melukai tubuh Lila dan membuatnya menangis kesakitan. Ayo, udah waktunya kamu pergi. Jangan cemas. Kamu tenang aja di tempat yang baru ya, kata Faik dengan suara bergetar menahan tangis. Iya, aku pergi Faik. Makasih, udah nolongin aku. Bilang sama adikku, aku sayang sama dia, kata Lila sambil menangis. Lantunan ayat suci Al-Quran, doa dan zikir yang dibacakan Kiai Syakir, Erik dan Faik membuat lilitan tali berduri yang meliliti tubuh Lila putus dan terlepas. Lila nampak melayang bebas di udara, sambil tersenyum dengan rambutnya yang berkibar tertiup angin. Perlahan tubuh Lila berubah menjadi cahaya putih lalu melesat cepat ke angkasa dan menghilang. Alhamdulillah, kata Kiai Syakir, Erik dan Faik bersamaan.